You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Full of faith. Yes, I am a child of God. I am a Pagi-pagi benar, imam-imam kepada bersama, tua-tua dan ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya.
Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Yesus yang adalah imam besar, sekaligus korban yang dipersembahkan. Ia mempersembahkan dirinya bagi semua orang sebagai korban yang sempurna. Hail, Rabbi. Kejahatan manusia ditanggungnya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menerima kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Pulihkanku
gedung pengadilan, dan mahkota duri dikenakan di atas kepalanya. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Membasuh dosa, membukakan jalan
Ia dibawa ke Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ia disalibkan, lalu undi dilemparkan untuk membagi-bagikan pakaiannya. Ia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. أنه رأيات الله نشمتي إهاف الله نثار Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 2. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu.
Ketika itu, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah. Yesus bertindak selaku perantara di antara Allah dengan semua orang yang telah melanggar hukum Allah dan mencari pengampunan serta pemulihan hubungan dengannya. Demikianlah pengorbanan Yesus yang harus mati di kayu salib. Dia yang kudus, yang tidak berdosa, dijadikannya berdosa karena kita. Demi kita manusia yang berdosa ini, Yesus harus mengalami siksaan yang begitu berat. Ia dicambuk, diludahi, dan akhirnya mati di kayu salib. Hukuman yang paling hina pada waktu itu. Kasih yang sempurna telah Ia berikan untuk kita. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Satu hal yang pasti adalah Dia mati untuk membuka jalan kehidupan bagi kita, yaitu hidup yang kekal bersama Allah Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
tiada pernah berubah. Kasihku kepadamu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananku tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Berkat saudara yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih buat kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita. Sore menjelang malam ini Tuhan, kami kembali diingatkan pengorbanan-Mu yang begitu mulia, yang sesungguhnya kami yang menanggung semuanya itu. Tapi karena kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami, Engkau mengambil seluruh penghukuman itu. Engkau tanggung. Engkau dicambuk. Engkau disalib dan mati. Semuanya Engkau lakukan untuk merengkuh kami dari kebinasaan dan memberikan kami kehidupan, pengharapan sampai kepada kekekalan. Engkau merengkuh kami dan Engkau bawa kami dalam dekapan-Mu.
Roh Kudus-Mu tolong kami. Agar kami tidak menyia-nyiakan semua pengorbanan-Mu itu. Kami berjalan, melangkah, bukan pada keinginan kami. Tapi terus berjalan seperti yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami saat ini. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seorang perempuan cantik berkulit hitam bernama Regina Lois yang akhirnya difilmkan dalam satu judul I Am Somebody's Child. Dia lahir di Austin, Texas pada tanggal 2 Maret 1963. Berarti sampai hari ini umurnya 63 tahun. Regina Lois seorang anak kulit hitam terlantar karena memang ditinggal oleh ayah kandungnya dan kemudian ibunya meninggalkan dia. Di dalam keadaan itu sehingga ia sering berpindah-pindah dari rumah asuh ke rumah asuh berikutnya. Selama 30 rumah asuh sejak di umur 13 tahun. Akhirnya dalam keadaan itu dia mengalami depresi dan dia bertemu seorang konselor bernama Jenny Kerr. Saudara-saudari, waktu ia bertemu dengan Jenny Kerr dan Jenny Kerr sesungguhnya ia mau mengadopsi dia sebagai anak. Tetapi karena pada waktu itu terjadi sesuatu perbedaan ras yang akhirnya membuat permohonan Jenny Kerr itu tidak disetujui, ditolak di pengadilan. Kemudian Regina Lois sendiri akhirnya dipindahkan dan dimasukkan ke panti rehabilitasi dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Saudara-saudari, dalam situasi seperti itu, perjumpaan Regina Lois dengan Jenny Kerr itu membuat sesuatu momen yang sangat membangkitkan gairah dan semangat daripada Regina Lois. Sehingga ia berjuang di dalam depresinya dan ia ingin meraih mimpi-mimpinya. Saudara-saudari, sehingga pada suatu waktu akhirnya dia menjadi pulih dan bertemu kembali dengan Jenny Kerr. Dan ia menjadi seorang yang sangat luar biasa di dalam berbagai hal. Pada tahun 2019 ia mendapat penghargaan Jordan Award, Jordan Award Foundation. Dia seorang penulis buku bestseller berjudul Someone Has Led This Child to Believe. Kisah daripada Regina Lois itu tadi saya sudah sampaikan, dikisahkan di dalam film I'm Somebody's Child. Saudara-saudari, kisah ini tentu hanyalah satu dari sekian banyak kisah tentang seorang anak yang tidak diinginkan. Anak yang tertolak karena berbagai alasan dan dari orang tua yang seharusnya menerima dan mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kebutuhan akan penerimaan dan kasih adalah kebutuhan batin untuk mendapatkan kasih tanpa syarat. Namun saudara sayang, di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, kebutuhan ini seringkali tidak terpenuhi kecuali di dalam Yesus Kristus.
Kasih tanpa syarat ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan hanya ada dan dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Tidak di tempat lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh Paulus dalam suratnya di Roma 5 ayat 6 sampai 9. Dikatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saudara-saudari, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk merengkuh atau menjangkau dan membawa kita kepada dirinya. Bukan pada waktu kita sedang baik-baik, bukan pada waktu kita sedang menyumbang ke Dia atau bertindak baik atau berlaku setia kepada Dia, tetapi pada waktu kita sedang menyakitinya. Pada waktu kita mengkhianatinya. Pada waktu kita berpaling dari hadapannya dan memilih jalan kita. Dia tidak pernah menghakimi kita. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya bagi kita. Saudara-saudari, apakah engkau merasa bahwa hidupmu sedang saat ini dicuekin, ditolak, tidak dihargai? Ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Apakah pernah engkau mengalami difitnah, dikhianati? Ada satu pribadi yang tidak pernah memalingkan wajahnya kepadamu. Matanya tertuju bagimu, telinganya terbuka untuk mendengarkanmu. Dan dia mengulurkan tangannya bagimu. Pada waktu engkau memilih jalanmu, Dia tetap mengikuti engkau. Sebab Dia tidak mau engkau masuk jurang. Dia mau menyelamatkanmu. Dia mau membawa engkau kepada satu kebaikan. Di mana Ia telah merancang itu di dalam hidup saudara-saudari dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam kasih-Nya, Kristus merengkuh kita ketika kita masih berdosa. Itu yang dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-8 tadi. Paulus mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Ia berkorban. Ia memberikan hidupnya. Barangkali ketika pada waktu divisualisasi tadi tentang bagaimana Kristus menjalani jalan yang harus ditempuhnya. Yang tidak ada pilihan yang lain. Harus Ia melewati jalan salib itu. Hanya untuk saudara-saudari dan saya. Sekali lagi, Ia melakukan itu. Bukan ketika pada waktu kita sedang baik-baik, kita sedang mengasihi, kita hidup benar, tidak. Tetapi ketika kita sedang memilih jalannya kita sendiri. Ia mau mati bagi kita.
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di saat kita memberontak. Di saat kita menempuh jalan kebinasaan. Yang mengorbankan dirinya sampai mati di salib. Dalam kasih-Nya, Kristus merengkuh kita ketika kita masih tak berdaya. Barangkali kita juga punya usaha untuk meninggalkan dosa itu. Barangkali kita juga punya usaha supaya hidup kita selalu berbuat baik. Barangkali kita berusaha dengan kekuatan dan kemampuan kita. Namun, kita tak mampu melepaskan kita dari cengkraman dosa. Kita tidak mampu meninggalkan dosa itu karena dosa itu begitu mencengkrama di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dalam pikiran dan perasaan kita. Sampai kita menjadi terperosok di dalam lumpur dosa itu. Saudara-saudari yang kasihi dalam Tuhan, ada satu cerita. Barusan saja 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari 2026. Seorang anak muda yang sedang jatuh cinta, barangkali mereka sudah pacaran. Bernama Andrew Gaidens. Pria 36 tahun. Mengalami depresi karena diputusan kekasih pada 14 Februari 2006. Dilaporkan hilang karena mengalami depresi itu ditinggal sang kekasih. Dan akhirnya ia pergi, dia bawa mobil dan kemudian dilaporkan dia hilang. Karena ayahnya terakhir mereka berkomunikasi tanggal 14 Februari sore itu. Dan apa yang terjadi? Dicari dan ditemukan mobilnya berada di pinggir jalan. Dicari tidak ditemukan. Apa yang terjadi? Ternyata ia sedang terperosok di dalam lumpur berpasir. Dicari tidak ditemukan. Barangkali pada waktu itu ketika ia dipanggil, dia berusaha untuk keluar dari lumpur itu. Tapi apa daya, semakin dia berusaha untuk keluar dari lumpur pasir itu, semakin ia terperosok ke dalam. Yang pada akhirnya sampai 10 hari kemudian baru ditemukan. Untungnya dia masih ada nafas dan kemudian dia diselamatkan oleh tim penyelamat dari Amerika Serikat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, satu peristiwa yang sedang terjadi bagi Andrew Gaidens. Tapi barangkali kita juga sedang dalam kondisi itu. Kita berusaha melepaskan diri kita dari segala dosa. Kita berusaha melepaskan dari cengkraman dosa. Semakin kita berusaha, semakin kita terperosok. Hari ini ada satu jalan yang buat kita. Ada jawaban yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan dari kita. Ada tangan yang terulur bagi kita untuk keluar dari cengkraman dosa itu. Dan ia sudah melakukan itu, yaitu Yesus. Di dalam kasih-Nya, Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dia tidak hanya melepaskan kita dari lumpur dosa itu. Tetapi juga ia menyelamatkan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sesungguhnya kita yang dihukum mati, kita terpisah dari Allah. Kita dijauhkan dari Allah. Tetapi Yesus memilih jalan mati di salib. Tangannya terlentang di paku. Itu pertanda bahwa ia menghubungkan kita kembali
kepada Bapa yang jauh lama kita sudah terpisah. Yang kita tak mampu meraih Allah itu sendiri. Tetapi Kristus mau menghubungkan kita kembali. Dia merengkuh kembali kita, meraih kembali kita dari kebinasaan, dari keterpisahan daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dari kuasa dan hukuman dosa Ia raih kita. Ia memikul dosa-dosa kita di kayu salib, melepaskan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Hari ini Ia mengelurkan dan membentangkan tangannya kepada kita dan membawa kita terhubung kembali dengan Allah. Biarlah kita sambut hal itu. Dan kita ingat selalu bahwa hari ini dan selamanya Ia telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara-saudari, dalam kasih-Nya Kristus merengkuh kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih tak berdaya. Ia menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan Dia memberikan jaminan hidup sampai kepada kekekalan. Mari kita bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamatlah mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya,
tubuhnya telah menyucikan kita. Tubuhnya telah terpecah-pecah bagi kita. Untuk kita dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Untuk senantiasa mengingat akan pengorbanannya itu, yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena dosa, yang telah menghapuskan dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dan Ia menjamin memeteraikan kita dengan darahnya, sehingga hidup kita menjadi miliknya. Mengingat akan itu, sebelum saudara-saudari mengambil roti dan anggur dan makan dan minum, ingat, Yesus Kristus telah menyucikan kita terlebih dahulu. Dan bagian kita hari ini adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebelum engkau makan roti dan minum anggur itu sebagai tubuh dan darahnya, biarlah engkau mengambil satu keputusan untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepadamu. Yang kedua, engkau berkomitmen hari ini untuk engkau selalu menjaga kekudusanmu. Karena Ia adalah Allah yang kudus yang telah menguduskanmu dengan darahnya. Bila ambil waktu sejenak 30 detik. Berperkara terlebih dahulu. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Tuhan. Mari angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, disucikan oleh
Engkau telah menyucikan kami, menguduskan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Engkau mengambil kami dari kebinasaan dan membawa kami dalam dekapan-Mu, dan Engkau mengikat kami satu dengan yang lain menjadi satu tubuh, tubuh Kristus, dan Engkau kepala bagi kami. Tak ada satupun yang mampu memisahkan kami dari-Mu sampai kepada kekekalan, dan Engkau selalu menyertai kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau memelihara hidup kami. Engkau memberikan kami dan menjamin masa depan kami. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2026. Ibadah pertama diadakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua diadakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit, berdiri semua, kita akhiri ibadah Jumat Agung kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku,
satu-satunya yang sangat berharga bagi kami, yang kami miliki adalah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan dan telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kami dan menjamin hidup kami hidup sampai kepada kekekalan. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu ya Tuhan, buat darah dan tubuh-Mu yang Engkau relakan bagi kami, wujud dari kasih-Mu bagi kami. Engkau mengorbankan diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah peringatan kami akan pengorbanan-Mu ini. Kami kembali, biarlah kami selalu ingat pengorbanan-Mu yang begitu mulia itu yang telah menyelamatkan hidup kami sampai kepada kekekalan. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihimu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertaimu, menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil untuk memuliakan namanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat mengingat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.